Satu, dua, tiga. Selamat sore Pak Guru. Perkenalkan, nama saya Laura Anggreni Puung. Saya dari kelas 10I dan rekan saya. Saya Valeria Sanjaya, saya dari kelas 10E. Nah, seperti yang kita ketahui, konsep geografi adalah pola yang abstrak dan berhubungan dengan gejala-gejala konkret tentang geografi. Di sini bisa dijelaskan bahwa konsep geografi harus mendasari kajian dari faktor, gejala, dan masalah spasial sosial atau hubungan antar keduanya. Adapun 10 konsep geografi adalah sebagai berikut. Pertama, lokasi. Lokasi menunjukkan letak suatu objek di permukaan bumi. Lokasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lokasi absolut atau koordinat yang tepat dan lokasi relatif atau berhubungan dengan lokasi lain. Kedua, persebaran. Teman saya akan menjelaskan berkaitan dengan persebaran. Jadi, persebaran menjelaskan bagaimana fitur-fitur tersebar di permukaan bumi. Ini mencakup pola, kepadatan, dan susunan fenomena. Yang ketiga, ada interaksi manusia dan lingkungan. Nah, hal ini memfokuskan pada hubungan antara manusia dan lingkungannya, termasuk bagaimana manusia beradaptasi dan mengubah lingkungan mereka. Yang keempat, ada wilayah. Nah, wilayah membagi bumi menjadi area dengan karakteristik umum seperti aspek fisik, budaya, atau ekonomi. Yang kelima, ada gerak. Gerak ini mempelajari mobilitas orang, barang, dan ide di seluruh dunia, termasuk migrasi, perdagangan, dan komunikasi. Yang keenam, ada peta. Representasi visual dari hubungan spasial antara berbagai fitur di permukaan bumi. Yang ketujuh, ada keruangan. Menganalisis organisasi dan susunan objek dan fenomena di permukaan bumi. Kedelapan, lingkungan. Memfokuskan pada lingkungan alam dan bagaimana lingkungan tersebut memengaruhi aktivitas manusia dan sebaliknya. Kesembilan, globalisasi. Menunjukkan keterhubungan ekonomi, budaya, dan masyarakat di seluruh dunia yang semakin meningkat. Nah, berikut adalah contoh soal untuk masing-masing konsep geografi. Valeri, coba sebutkan koordinat absolut dari kota Jakarta dan kota Bandung terletak di sebelah selatan kota Jakarta. Jenis lokasi apakah ini? Nah, koordinat absolut kota Jakarta adalah 6 derajat sampai 12 derajat lintang selatan dan 106 derajat sampai 50 bujur timur. Yang kedua, kota Bandung terletak di sebelah selatan kota Jakarta. Jenis lokasi apakah ini? Ini adalah contoh lokasi relatif. Lokasi Bandung dijelaskan berdasarkan posisinya terhadap lokasi lain, yaitu Jakarta. Yang kedua, persebaran. Gambarkan pola persebaran penduduk Indonesia dan jelaskan faktor-faktor yang memengaruhi persebaran industri di Jawa Barat. Nah, seperti yang kita ketahui, pola persebaran penduduk di Indonesia itu tidak merata. Penduduk cenderung terkonsentrasi di wilayah-wilayah dengan kondisi geografis yang mendukung, seperti daratan rendah, pantai, dan daerah dengan sumber daya alam yang melimpah. Wilayah pedesaan umumnya memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Jadi faktor-faktornya apa saja sih? Nah, yang pertama itu ada ketersediaan sumber daya alam. Jawa Barat kaya akan sumber daya alam seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang menjadi bahan baku industri. Yang kedua, ketersediaan tenaga kerja. Jawa Barat memiliki jumlah penduduk yang besar, sehingga tersedia banyak tenaga kerja yang terampil. Yang ketiga, akses transportasi. Jawa Barat memiliki infrastruktur transportasi yang memadai seperti jalan raya, kereta api, dan pelabuhan yang memudahkan pengangkutan bahan baku dan produk industri. Yang keempat, kedekatan dengan pusat-pusat ekonomi. Jawa Barat terletak dekat dengan Jakarta, pusat ekonomi Indonesia, yang memudahkan akses ke pasar dan investor. Nah, yang ketiga, bagaimana cara manusia beradaptasi dengan kondisi lingkungan di daerah pegunungan? Dan jelaskan dampak negatif dari pembangunan waduk terhadap lingkungan.
Nah, jawaban yang pertama, bagaimana cara manusia beradaptasi dengan kondisi lingkungan di daerah pegunungan, yaitu manusia di daerah pegunungan dapat beradaptasi dengan berbagai cara. Seperti yang pertama, membangun rumah dengan bahan-bahan yang tahan terhadap cuaca ekstrim. Yang kedua, menggunakan pakaian yang tebal untuk melindungi diri dari dingin. Yang ketiga, menanam tanaman yang tahan terhadap suhu rendah dan tanah yang kurang subur. Yang keempat, mengembangkan sistem pertanian terasering untuk mencegah erosi tanah. Soal yang kedua, jelaskan dampak negatif dari pembangunan waduk terhadap lingkungan. Nah, jawabannya yaitu dampak negatif pembangunan waduk terhadap lingkungan yang pertama, pencemaran air. Waduk dapat menjadi tempat penampungan limbah yang mencemari air dan membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup di sekitarnya. Yang kedua, kerusakan habitat. Pembangunan waduk dapat menyebabkan hilangnya habitat bagi berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, bencana banjir. Jika waduk tidak dikelola dengan baik, dapat terjadi luapan air dan banjir di sekitarnya. Nah, yang keempat berkaitan dengan wilayah. Sebutkan ciri-ciri wilayah yang termasuk dalam kawasan Asia Tenggara dan jelaskan perbedaan karakteristik wilayah perkotaan dan pedesaan. Singkat saja. Nah, yang pertama ada letak geografis, yang kedua iklim, yang ketiga bentang alam, yang keempat budaya. Nah, jadi yang kelima, apa saja faktor-faktor yang mendorong migrasi penduduk dari daerah perdesaan ke perkotaan? Nah, yang pertama itu ada faktor ekonomi, yang kedua itu ada faktor sosial, yang ketiga ada faktor budaya, dan keempat ada faktor lingkungan. Yang keenam berkaitan dengan peta. Sebutkan jenis-jenis peta berdasarkan skalanya. Yang pertama ada peta skala besar, yang kedua ada peta skala sedang, yang ketiga ada peta skala kecil. Yang ketujuh berkaitan dengan keruangan. Bagaimana pengaruh faktor keruangan terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah? Oke, yang pertama itu ada ketersediaan sumber daya alam ya. Daerah dengan sumber daya alam yang melimpah cenderung memiliki potensi ekonomi yang lebih besar. Dan yang kedua ada akses transportasi. Daerah yang akses transportasinya baik akan memudahkan pengangkutan barang dan jasa sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada letak geografis. Nah, daerah dengan letak geografisnya yang strategis seperti di jalur perdagangan internasional cenderung memiliki potensi ekonomi yang lebih besar. Yang kedelapan berkaitan dengan lingkungan Valeri. Valeri, sebutkan apa saja jenis-jenis pencemaran lingkungan. Nah, jadi yang pertama ada pencemaran air, yang kedua ada pencemaran udara, yang ketiga ada pencemaran tanah, yang keempat ada pencemaran suara. Nah, hal ini teman-teman akan mengganggu kenyamanan dan Yang kesembilan, globalisasi. Bagaimana peran teknologi dalam globalisasi? Oke, yang pertama itu seperti yang kita ketahui, peran yang pertama itu akan memudahkan kita untuk menjalin komunikasi. Yang kedua, akan memudahkan kita untuk menggunakan transportasi. Yang ketiga, akan memudahkan kita untuk melakukan perdagangan. Itu saja penjelasan dari saya dan rekan saya. Semoga materi yang kami berikan akan bermanfaat bagi diri kami sendiri dan bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih.